Pria itu melemparkan pisau terbang ke dalam pantulan air. Kemudian ada darah mengalir keluar dari air. Seorang pembunuh tiba-tiba muncul. Pria itu mengeluarkan pedang dan langsung mengirimnya ke mereka. Kemudian semakin banyak pembunuh yang muncul. Ekspresi pria itu sangat dingin. Dia menyeret pedang panjangnya dan terus melakukan pemburuan. Aksinya sangat cepat dan sengit. Satu trik, satu nyawa. Pria yang sangat hebat ini namanya Dongge. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dia hanya butuh satu trik untuk membunuh orang, karena tidak ada yang selamat dari dua trik di bawahnya. Hari ini Dongge diperintahkan oleh gurunya untuk memusnahkan musuh. Dia berjalan maju perlahan-lahan, dan bersiap membunuh musuh terakhir. Namun musuhnya adalah seorang bayi kecil. Bahkan dia memberi senyum padanya. Senyumnya kecilnya sangat lucu. Dongge yang berdarah dingin juga langsung berubah. Jadi dia membuat keputusan yang berani. Tinggalkan nyawa untuk musuh ini. Tapi keputusan itu membuatnya diburu oleh rekan-rekannya. Tapi melawan para lawan yang lemah ini, Dongge hanya perlu pedang untuk menghabisi mereka semua. Kemudian mereka datang ke restoran. Nenek yang tampak baik di depannya juga seorang pembunuh. Untungnya, Dongge sudah menyadari dari awal. Sebenarnya, saat Dongge memutuskan untuk meninggalkan bayi itu, dia tahu bahwa hari-hari ke depan akan diburu. Untuk menyingkirkan rekannya, Dongge membawa bayi itu pergi ke kampungnya. Setelah perjalanan panjang, mereka datang ke gurun. Dia ingin meminta bantu teman lama di sini. Tapi dari mulut kurcaci ini dia mengetahui bahwa teman lama sudah meninggal. Tapi sini sangat terpencil dan sempurna untuk berlindung. Sehingga Dongge memutuskan menetap bersama bayi itu. Tapi dia adalah pria dan tidak bisa mengurus anak kecil. Untungnya, dia bertemu seorang gadis di kota bernama Lin. Lin sangat menyukai bayi, dia sering datang membantunya. Saat yang sama, para penduduk setempat juga sangat baik dengan mereka. Ini membuat Dongge yang dingin merasakan hangatnya kehidupan. Untuk mendapatkan uang, Dongge menjalankan laundry milik teman lamanya. Lin juga datang membantu dan menghasilkan uang bersama. Hari itu saat Dongge bermain kartu dengan kurcaci, dia mengetahui kehidupan miskin Lin. Rupanya 10 tahun lalu, seorang ketua bandit tertarik dengan kecantikan Lin, sehingga ia ingin memperkosanya. Lin segera menolak. Dia menuangkan minyak panas ke wajah bandit. Bandit yang emosi langsung membunuh keluarga Lin. Gadis yang malang ini, demi membalas dendam untuk keluarganya, dia terus berlatih pisau terbang. Namun dia bukan orang yang berbakat, ditambah tidak ada yang mengajarnya, sehingga tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun. Dongge melihat kehidupan Lin yang malang. Dia ingin mencobanya, lihat apakah bisa mengangkatnya sebagai muridnya. Dia semakin yakin Lin sangat tidak berbakat. Dia segera menyerah pada ide ini. Secara tidak sengaja, Lin mengetahui Dongge adalah seorang master seni bela diri, sehingga dia terus meminta Dongge mengajarnya seni bela diri. Dongge akhirnya terpaksa setuju. Dia mulai melatih Lin setiap hari. Dia juga diberi sepasang golok. Mereka berdua rukun siang dan malam. Secara bertahap ada perasaan. Ini seperti satu keluarga yang hidup bersama dengan bahagia. Tapi hari bahagia tidak berlangsung lama. Sekelompok bandit menyerang kota. Mereka juga orang-orang yang membunuh keluarga Lin. Wajah kepala bandit itu dirusak oleh Lin saat itu. Dia semakin kejam. Mereka terus-menerus menggertak penduduk kota. Dan Dongge yang sudah terbiasa dengan kehidupan normal, dia tidak menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Lin berinisiatif untuk menyerang sendiri. Dia ingin menggunakan kecantikannya untuk membunuh kepala bandit dan membalas dendam untuk keluarganya. Namun kepala bandit yang licik sudah tahu dari awal. Dongge muncul tepat waktu di saat krisis. Saat Dongge bersiap untuk menghabisi kepala bandit, tiba-tiba Lin berdiri di depan. Dia harus melakukannya sendiri. Lin terpikir dengan ajaran dari Dongge. Jadi dia menutup matanya dan membuang pisau terbang. Tapi setelah topeng dibuka dia baru tahu ini bukanlah kepala bandit. Kepala bandit sebenarnya telah melarikan diri dengan menyamar sebagai anak buah. Sementara itu, Dongge sedang mengemas barang dan bersiap pergi dengan bayi itu. Karena dia menggunakan kekuatannya, gurunya akan segera datang mengikuti jejak pedangnya. Dia tidak ingin mengorbankan orang-orang di kota. Tapi saat dia keluar dari pintu, dia mengetahuinya. Orang-orang di kota datang ke rumahnya. Kali ini tidak membunuh kepala bandit. Dia akan memanggil pasukan dan menyerang lagi. Maka seluruh kota akan menderita saat itu. Untuk melindungi teman-teman ini, Dongge memutuskan untuk menetap dan melawan para bandit. Penduduk juga dibawa ke pemimpinan wali kota, menggali senjata yang terkubur di masa lalu. Bersiaplah untuk menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi kota ini. Segera bandit dengan kelompok yang besar datang ke kota itu. Dongge mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk pertempuran. Ketika bandit tiba di lokasi yang ditentukan, penembak jitu akan meledakkan bom yang ditanam sebelumnya. Dalam kabut asap, seorang master yang jago muncul di tengah-tengah. Dia melakukan pembunuhan dengan kejam. Bandit yang tersisa tidak banyak berlari ke tengah kota, tapi mereka tidak tahu mereka masuk ke perangkap lain.
Para bandit dengan susah payah naik ke atas gedung, dan ingin membunuh penebak jitu. Namun penebak jitu itu kabur dengan tali. Detik berikutnya, saat semua penduduk bersiap-siap untuk merayakan keberhasilan membunuh bandit, ada sebagian bandit yang berpura-pura mati kembali bangkit. Semua orang dipukuli dan berlarian lagi. Saat itu juga, ada banyak orang berbaju hitam terbang ke atap rumah, dan pemimpinnya adalah Guru Dongge. Mereka datang ke sini untuk membasmi darah pengkhianat. Dengan sebuah arahan, dimulai pertempuran antara sekelompok koboi barat dengan samurai hitam. Pada saat ini, Dongge keluar. Dia meminta Lin membawa bayi itu pergi dulu. Dia akan melakukan sisanya. Namun bayi itu dibawa pergi oleh kepala bandit. Mereka juga menggunakan ruang kecil, menghabis samurai hitam yang tersisa. Dongge yang cerdas mematikan lampu di koridor, dan memulai aksi perburuannya. Setelah menghabisi semua musuh, Dongge datang ke depan kepala bandit. Jelas bahwa kecepatan Dongge sudah lebih cepat dari peluru. Pada akhirnya dia tidak langsung membunuh kepala bandit, tapi sekali lagi menyerahkannya kepada Lin. Tapi pada awalnya, Lin bukan lawannya. Tapi dengan kemarahan yang penuh, dia berhasil membunuh musuhnya. Keduanya menggendong bayi keluar. Guru Dongge sudah lama menunggunya. Demi melindungi bayi ini, Dongge mengeluarkan semua kekuatan untuk bertarung dengan gurunya. Akhirnya Dongge menang. Tapi ini bukan akhir cerita, tapi masih awal cerita. Dia menyerahkan bayi itu ke Lin. Kemudian sendirian menghadapi pengejaran berikutnya. Film ini berasal dari The Warrior Way. Ini film yang dilakoni dan disutradarai oleh orang Korea. Meskipun plotnya sederhana dan vulgar, tapi masih mengekspresikan temperamen pertempuran timur dengan baik. Ditambah dengan koboi barat, setidaknya membuat orang seru menontonnya. Jika Anda tertarik, bisa coba menonton film langsung. Terima kasih sudah menonton.